Kami di sini dari Universitas Dianuswantoro akan menjelaskan tentang mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio Wicaksono, NIM A11 14497, dan rekan saya Januar Rizky Adsamsyah, NIM A11 2022 14429. Di sini kami akan menjelaskan tentang heuristik dan meta heuristik. Bagian saya akan menjelaskan tentang heuristik. Heuristik yang kami pilih di sini, kita memilih tentang algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap, step by step, dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil yang terbaik. Algoritma greedy merupakan algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Algoritma greedy memiliki sebuah prinsip, yaitu take what you can get now, yang artinya ambil apa yang bisa kamu dapatkan sekarang. Algoritma greedy memiliki beberapa tahapan dalam pengerjaan penyelesaian masalah, yaitu 1. Mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Yang kedua, memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. 3. Langkah dalam penggunaan algoritma greedy merupakan suatu pilihan optimum lokal yang dibuat dengan harapan bahwa langkah yang diambil berikutnya akan membawa pada solusi optimum global. Di sini ada sebuah contoh. Jika kita berada di titik A ingin ke titik I, terdapat dua jalur antara A ke B atau A ke C. A ke B memiliki jarak 6 km, A ke C terdapat jarak 4 km. Jika menggunakan algoritma greedy, di sini kita akan memilih jalur yang singkat, yaitu 4 km sehingga A ke C. Lalu jalur kedua terdapat dua pilihan, C ke D dan C ke E. C ke E memiliki jarak 7 km, sedangkan C ke B 6 km, maka kita memilih jalur yang 6 km. Lalu D ke F dan D ke G. D ke F jaraknya 5 km, D ke G 5 km, dan D ke F 6 km. Lalu jalur yang terakhir yaitu jalur G ke I dengan jarak 7 km. Lalu kita jumlahkan semua jarak tersebut yang memiliki hasil 22 km sesuai dengan algoritma yang kita pilih, algoritma greedy. Sebenarnya lebih singkat atau lebih dekat jika kita menggunakan jalur A ke B, B ke H, H ke I dengan jarak 21 km. Itu adalah salah satu kekurangan dari algoritma greedy yang kita pilih. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang meta heuristik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Januar Rizky Adsamsyah. Perkenalkan, nama saya Januar Rizky Adsamsyah, NIM saya A11 2022 14429. Di sini saya akan menjelaskan tentang meta heuristik. Meta heuristik yang saya pilih adalah AIA atau algoritma imunisasi buatan, atau dalam bahasa Inggrisnya Artificial Immune Algorithms. Algoritma meta heuristik ini digunakan dalam berbagai konteks optimasi dan pencarian solusi, termasuk dalam mencari jarak terdekat, perencanaan rute, dan permasalahan optimasi lainnya. AIA adalah jenis meta heuristik dalam hal optimalisasi. AIA terinspirasi dari sistem kekebalan tubuh manusia dan
menggunakan konsep pembentukan antibodi, mendeteksi ancaman, dan pemrosesan imunisasi untuk digunakan dalam masalah optimalisasi. Dalam algoritma imunisasi buatan, dalam dapat mencari jarak terdekat dilalui dengan metode yang seperti sistem kekebalan tubuh atau imunisasi. Algoritma AIA akan mencoba untuk menghasilkan solusi dengan mengadaptasi solusi yang ada dan merombak dan membuat variasi baru dalam populasi solusi. Proses adaptasi ini mirip dengan cara sistem kekebalan tubuh manusia mengenali ancaman dan menghasilkan respons imunisasi. AIA dapat menggabungkan elemen-elemen dari solusi yang ada untuk menciptakan variasi baru yang dapat meningkatkan kualitas solusi. Ini mencakup operasi seperti rekombinasi atau kombinasi dua solusi yang didapat dari mutasi, yaitu memodifikasi solusi dengan merangkap solusi yang ada dan menggabungkan solusi terbaik, maka akan dihasilkan jarak yang lebih ringkas. Solusi dengan nilai fitness terbaik akan dipilih untuk tetap berjalan dalam populasi. Seleksi mirip dengan cara sistem kekebalan tubuh manusia mempertahankan antibodi yang efektif. Selanjutnya, mengapa AIA termasuk ke dalam metaheuristik? AIA menggunakan konsep sistem kekebalan tubuh seperti antibodi, respon ancaman, dan pembentukan proses imunisasi. Ciri-ciri lain dari alasan mengapa AIA termasuk ke dalam metaheuristik yaitu pendekatan umum, di mana AIA digunakan dalam berbagai jenis masalah optimalisasi yang tidak terbatas pada masalah tertentu dan merupakan karakteristik umum dari metaheuristik. Penyesuaian AIA mengadaptasi solusi selama proses pencarian berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebagaimana sistem kekebalan tubuh manusia mengenali ancaman dan menghasilkan antibodi. Selanjutnya adalah pencarian berbasis populasi, di mana AIA melibatkan populasi organisme tiruan dan menghasilkan solusi potensial, yaitu organisme berinteraksi, bereproduksi, dan berkompetisi untuk mencapai solusi yang lebih baik. Selanjutnya adalah evolusi dan pembentukan solusi, di mana AIA menggunakan elemen evolusi dalam pencarian solusi seperti antibodi yang merespon imunisasi, yang mirip dengan beberapa metaheuristik lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah fleksibilitas, di mana AIA digunakan dalam masalah yang akan dipecahkan, termasuk mencari daerah terdekat, perencanaan rute, penjadwalan, dan masalah optimasi lainnya. Jadi bisa dikatakan AIA termasuk metaheuristik karena akan mengikuti prinsip-prinsip dasar terkait dengan jenis algoritma yang digunakan untuk mencari upaya menemukan solusi yang baik dalam berbagai masalah optimalisasi. Berikut adalah contoh permasalahan pencarian jarak terdekat yang dapat digunakan menggunakan metode AIA. Seperti Andi ingin mengunjungi beberapa tempat wisata di kota X yang terdiri dari 6 titik yang dengan jarak yang berbeda-beda. Dengan antara titik satu dengan yang lain, dan Andi ingin mengetahui jarak dari masing-masing titik tersebut dan mendapatkan jarak yang paling dekat. Keterangan dari titik-titik tersebut sebagai berikut, yaitu titik 1 terhubung dengan titik 2 dengan jarak 5, lalu titik 1 terhubung dengan titik 3 dengan jarak 2, titik 1 terhubung dengan titik 4 dengan jarak 6, titik 2 terhubung dengan titik 5 dengan jarak 7, titik 2 terhubung dengan jarak 6 dengan titik 2 terhubung dengan titik 6 dengan jarak 4, lalu titik 3 terhubung dengan titik 5 dengan jarak 3, titik 3 terhubung dengan titik 6 dengan jarak 4,
titik 4 terhubung dengan titik 6 dengan jarak 1, titik 5 terhubung dengan titik 7 dengan jarak 6, lalu titik 6 terhubung dengan titik 7 dengan jarak 3. Lalu Anda ingin bertanya-tanya berapakah jarak yang paling terdekat? Untuk menggunakan algoritma AIA dapat digunakan menggunakan penggabungan dari solusi-solusi yang ada lalu menciptakan variasi solusi yang baru dalam populasi solusi. Proses adaptasi ini mirip dengan sistem kekebalan tubuh yang menciptakan antibodi. AIA menggabungkan elemen dari solusi yang ada lalu meningkatkan kualitas solusi menggunakan metode rekombinasi, yaitu penggabungan dua solusi, dan juga mutasi, yaitu modifikasi solusi. Dengan merangkap solusi yang ada dan menggabungkan solusi terbaik, maka akan dihasilkan jarak yang paling ringkas. Solusi dengan nilai fitness yang terbaik akan dipilih dan bertahan dalam populasi yang mirip dengan cara sistem kekebalan tubuh manusia yang mempertahankan antibodi yang efektif. Maka dari permasalahan tersebut, dengan konsep dari metaheuristik dan juga metaheuristik AIA tersebut dapat ditemukan jawabannya sebagai berikut, yaitu titik 1 jarak dari titik 1, titik 2, titik 5, dan titik 7 maka menempuh jarak 18. Titik 1, titik 2, titik 6, titik 7 akan mendapatkan jarak 12. Titik 1, titik 3, titik 5, titik 7 akan mendapatkan jarak 11. Titik 1, 3, 6, dan 7 akan mendapatkan jarak 9. Titik 1, titik 4, titik 6, titik 7 mendapatkan jarak 10. Maka dari jarak yang ada tersebut, jarak yang paling pendek adalah jarak dari 9 dan 10, yaitu titik 1, 3, 6, 7 dan juga 1, 4, 6, 7. Dari rute tersebut terdapat jarak yang paling kecil, yaitu jarak 1, jarak 2, dan jarak 3. Maka bisa saja melewati banyak rute namun jaraknya lebih dekat. Misalkan saja rute 1 ke rute 3 jaraknya 2, rute 4 ke 6 jaraknya 1, rute 6 ke 7 jaraknya 3. Maka didapatkan rute baru, yaitu 1, 3, 4, 6, dan 7. Dimana jika ditambah dapat tahu hasil dari jarak antara rute 3 dan 4 adalah 6. Maka dapat dikatakan metaheuristik adalah pendekatan yang dirancang untuk ruang pencarian masalah yang kompleks dalam upaya menemukan solusi yang terbaik atau optimal dalam waktu yang wajar, bahkan jika solusi optimalnya sulit atau mahal untuk ditemukan. Selanjutnya kami akan membahas tentang mata kuliah kecerdasan buatan dengan yang tugasnya adalah menghubungkan server dari handphone ke laptop dan mengganti fitur-fitur di dalamnya seperti dataset, server, dan yang lainnya. Kali ini kami akan membuat aplikasi client server menggunakan Flutter dan Flash. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar dari aplikasi Flutter ke server Flash, yang kemudian akan memproses gambar dan mengembalikan hasilnya ke aplikasi. Langkah pertama, mengatur server dengan Flash Python. Pertama, membuat server web dengan menggunakan Flash, sebuah framework Python. 2. Server ini akan menerima, memproses, dan menyimpan gambar yang diunggah oleh pengguna. Kita juga akan belajar bagaimana mengekstrak fitur dari gambar tersebut. Langkah kedua, membangun klien dengan Flutter di Android. Bagian ini akan mengajarkan kita cara membuat aplikasi mobile dengan Flutter. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk memilih gambar dari galeri perangkat mereka dan mengunggahnya ke server. Langkah ketiga, menghubungkan klien dan server. Pada bagian terakhir ini, kita akan belajar bagaimana menghubungkan aplikasi klien kita dengan server. Kita akan belajar bagaimana mengirim gambar dari aplikasi ke server dan menerima respon dari server.
Flash. Flash adalah framework web ringan yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Flash dirancang dengan filosofi bahwa Flash akan memberikan fungsionalitas dasar untuk membangun aplikasi web seperti routing dan request handling dengan kemudahan untuk diperluas menggunakan ekstensi lainnya. Flash sangat cocok untuk proyek-proyek kecil hingga menengah dan layanan berbasis mikro. Dalam konteks tutorial ini, kita akan menggunakannya untuk membangun server web yang akan menghandle request dari aplikasi mobile Flutter kita. Flutter adalah UI toolkit open source dari Google untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop yang indah dari satu basis kode. Flutter memungkinkan pengembang untuk membuat antarmuka pengguna yang menarik dan efisien dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dalam tutorial ini, kita akan memanfaatkan Flutter untuk membangun aplikasi mobile di Android yang akan berinteraksi dengan server Flash kita. Penting untuk dicatat bahwa kedua teknologi ini meski berbeda dalam aplikasi dan bahasa pemrograman yang digunakan, dapat bekerja sama dengan baik untuk membuat aplikasi full stack yang efisien dan efektif. Instalasi untuk server. Menginstal Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk memudahkan dibaca dan ditulis. Python merupakan basis utama dalam instalasi server ini. Unduh dan install Python. Anda dapat mengunduh versi terbaru dari Python dari situs web resmi Python, yaitu https://www.python.org. Pilih versi yang sesuai dengan operasi dan arsitektur komputer yang Anda miliki, 32 bit atau 64 bit. Pastikan untuk mencentang kotak yang mengatakan add Python to pad saat proses instalasi. Ini memudahkan Anda menjalankan Python dari command line. Verifikasi instalasi Python dengan membuka terminal atau command prompt dan mengetik Python version. Anda seharusnya melihat versi Python yang baru saja Anda install. Menginstal Flash. Flash adalah kerangka kerja web framework yang ditulis dalam bahasa Python. Ia dirancang dengan filosofi micro, yang berarti Flash akan mencoba sedikit mungkin mendikte bagaimana pengguna harus melakukan pekerjaan tertentu, memungkinkan kebebasan dan fleksibilitas. Install Flash menggunakan pip yang merupakan sistem manajemen paket bawaan Python. Buka terminal atau command prompt dan ketik pip install Flash. Pip akan otomatis mengunduh dan menginstal Flash dan semua dependensinya. Verifikasi instalasi Flash dengan mengetik Flash version dalam terminal atau command prompt. Anda seharusnya melihat versi Flash yang baru saja Anda install. Menginstal library tambahan. Beberapa library tambahan yang mungkin dibutuhkan dalam proyek ini adalah OpenCV dan Webzook. OpenCV adalah library open source yang berfokus pada computer vision dan machine learning. Untuk menginstal OpenCV, buka terminal atau command prompt dan ketik pip install OpenCV Python. Webzook adalah library Python yang berfungsi sebagai utilitas WSGI untuk Python. WSGI adalah standar untuk komunikasi antar server web dan aplikasi web. Untuk menginstal Webzook, buka terminal atau command prompt dan ketik pip install Webzook. Dengan penyelesaian proses instalasi ini, server Anda sudah siap untuk dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai fungsi dan fitur yang Anda butuhkan. Membangun server dengan Flash. API server, pastikan untuk mengganti semua path dengan path directory yang relevan di sistem Anda. Dan jangan lupa untuk tipe fitur dan classifier yang tepat untuk kebutuhan Anda pada bagian definisi feature type and classifier type. Terakhir, pada bagian app run, pastikan Anda mengatur host dan port dengan konfigurasi server Anda. Dalam kasus ini, server dijalankan pada host 10.8.0.8 dan port 5000. Metode training dan testing. Kode train classification.python. Kode ini mendemonstrasikan cara melatih suatu model klasifikasi gambar.
Proses pelatihan ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengambilan gambar, install fitur, dan pelatihan model dan penyimpanan model yang telah dilatih. Kode test classification.python. Kode ini digunakan untuk menguji kinerja model klasifikasi yang telah dilatih. Kode ini memuat model yang telah dilatih, memuat gambar uji, mengekstraksi fitur dari gambar, dan kemudian memprediksi label gambar menggunakan model. Instalasi untuk klien. Struktur aplikasi Flutter. Flutter membangun UI melalui komposisi widget yang merupakan blok-blok penyusun UI. Struktur dasar dari aplikasi Flutter biasanya dari fungsi main yang menjalankan widget, root, biasanya sebuah aplikasi material atau Cupertino. Dan di dalamnya terdapat widget-widget lain yang membentuk struktur pohon. Kode Mendar. Kode Mendar Anda adalah contoh aplikasi Flutter yang memungkinkan pengguna memilih gambar dari galeri perangkat dan mengunggahnya ke server. Kode Mendar, dalam kode ini, proses pemilihan gambar dilakukan saat pengguna menekan tombol floating action button. Setelah gambar dipilih, tombol upload image akan muncul memungkinkan pengguna mengunggah gambar ke server. Pesan respon dari server akan ditampilkan. Pengguna juga dapat mereset atau menghapus gambar yang dipilih dengan menekan tombol refresh di app bar. Menghubungkan klien server. Mengunggah gambar ke server dilakukan oleh klien. Dalam hal ini aplikasi Flutter melalui permintaan HTTP POST ke server. Server mengirimkan prediksi kembali ke klien. Setelah server menerima gambar dan melakukan proses yang diperlukan, server kemudian mengirimkan respon ke klien. Respon ini biasanya berisi hasil dari algoritma atau model yang digunakan server. Perhatikan bahwa dalam aplikasi ini, kita mengasumsikan bahwa server mengirimkan respon sebagai string sederhana. Dalam aplikasi produksi, server biasanya akan mengirimkan respon dalam bentuk JSON atau format lain yang kemudian dapat di-parsing oleh klien dan digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Januar Rizky Adsamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Rizky Adsamsyah. Di sini saya akan mempresentasikan codingan kode penerapan AI yang dikirimkan oleh Pak Rikardus dan menambahi atau mengurangi fitur-fitur di dalamnya. Di sini saya akan melakukan pengujian yang dilakukan setelah syarat-syarat seperti menginstal Python, Flash, atau yang lainnya tidak selesai dilakukan. Maka yang akan kita lakukan adalah menguji. Yang pertama, kita harus memastikan IP dari WiFi yang telah disambung dengan menuliskan IP config. Lalu akan keluar beberapa IP dan kita akan memilih yang IPv4 address. Kita copy IP-nya, lalu kita ganti pada Mendar. Dan juga di API server di bagian bawah. Setelah diganti, lalu kita jangan lupa untuk meng-save. Kembali lagi ke CMD. Jangan lupa direktorinya harus benar di tempat di mana server berada di direktori mana pada project Flutter. Lalu kita tuliskan Python API server. Karena namanya API server, kita tulis API server.py. Maka akan menyambung pada IP yang sudah diterapkan. Jangan lupa untuk menyambung juga pada handphone dengan WiFi yang sama. Setelah itu, yang kita lakukan adalah mengganti beberapa fitur di dalamnya, seperti dataset dan lain-lain.
Di sini kami mengubah datasetnya menjadi beberapa, ada seperti anti tank dan ada 5 jumlahnya beberapa, lalu ada pistol beberapa juga, ada 5, rifle juga ada 5, dan juga ya beberapa yang lain. Lalu kami juga memasukkan kategori bukan senjata yang berisikan smartphone saja. Sebenarnya bisa lebih luas lagi seperti gambar langit atau gambar yang lain. Tapi ya kami menaruhkan sedikit sedikit saja di sini. Setelah itu eh, yang kita lakukan adalah jangan lupa untuk mengganti beberapa bagian seperti tes dan train disesuaikan, path-nya harus sesuai di mana codingan disimpan. Jangan lupa untuk mengingat dari tersebut karena kalau tidak nanti codingannya tidak akan berjalan. Berarti pada train classification di sini kita harus mengganti semuanya ini ke direktori di mana project Flutter tersebut berada. Setelah itu yang kita lakukan adalah mengganti eh, atau menambahkan beberapa dependensi seperti di sini kami menaruh Flutter Launcher Icon. Di sini kami memasukkan Flutter Launcher Icon yang berasal dari web Flutter yaitu 0.13.1 versinya. Lalu kami menambahkan di bawahnya lagi user material design. Asetnya kami tambahi aset seperti ini agar bisa menampilkan icon yang sudah kami buat seperti ini. Nanti akan keluar pada icon di HP. Lalu kami mengganti nama proyeknya menjadi Fungun di sini. Kami mengganti beberapa namanya di sini juga, di sini juga. Jadi nanti yang keluar pada HP namanya adalah Fungun. Setelah itu yang kami lakukan adalah kita sudah mengetrain database-nya agar bisa membaca database yang sudah dataset yang sudah kami kumpulkan meskipun sedikit menambahin pada bagian model ini pada tes dan train classification di sini kami diperintahkan untuk menambahkan beberapa hal seperti hook ini lalu menambahkan beberapa lagi yaitu hook ini dan juga berlanjut pada train classification kami menambahkan juga image fitur import hook dan di sini menambahkan extract hook lagi sampai ya sampai sudah. Lalu setelah itu kami menginstal hooknya pada Python ini dimana sudah berhasil diinstal yaitu pip install skykit image. Di sini sudah berhasil diinstal dan sudah bisa di running. Di sini saya akan menggunakan mirroring, menggunakan visual. Jadi saya akan melakukan debug pada Minecraft agar bisa dijalankan. Sini juga pada Minecraft sudah diganti beberapa tulisannya seperti yang awalnya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, gambar tidak dipilih, dan sampai yang bawah ini sudah kami ganti semua. Kami akan menjalankan Minecraft dan jangan lupa untuk menyambungkan USB debug pada HP dan agar tidak terganggu kami sudah menyambungkan pada HP kami CPH ini dan selanjutnya yang kami lakukan adalah mendebug pada Minecraft
agak menunggu lama sebentar. Sini usernya sudah bisa dilihat, tapi aplikasinya belum keluar. Nah, ini masih layar putih, sebentar lagi keluar. Nah, sini kami berhasil mengganti backgroundnya menjadi warna oranye pada codingan dan juga ikonnya berhasil diganti. Ya, seperti ini. Ya, namanya adalah Funken dengan ikon kami yang sudah ada ikon tadi pada aset yang sudah ditambahkan. Ada codingan 4 spek ya IANL. Jadi kami akan mencoba untuk merunning aplikasi ini. Kita coba pada pistol, apakah akan keluar outputnya. Ya, sudah keluar pada aplikasinya. Untuk yang bukan senjata, bukan senjata, ya sudah bisa. Ya, seperti itulah pengubahan fitur-fitur yang sudah kami lakukan. Sekian dari saya dan kelompok kami. Terima kasih.